Halo, ketemu lagi di channel YouTube Kreatif Automotive TV. Nah, kali ini sebenarnya kita udah pernah ngeliput mobil seperti ini. Cuman ini mobil yang kesekian kalinya saya masukin ke video kita kali ini biar teman-teman bisa lihat beragam jenis dan lebih berwarna mobil-mobil seperti ini yang kita bikin. Apa yang akan kita review hari ini? Saksikan. Mobil ini dibuat untuk segala medan, bisa dipakai harian dalam kota atau dibawa untuk ngangkut motor trail. Nah, ini dia mobil yang akan kita review hari ini. Basicnya Ford Ranger Welltrack tahun 2013. Kita sudah merubah semua mulai dari bodi sampai ke kaki-kaki. Saya akan jelasin sesuatu perubahan yang kita lakukan di mobil Ford Ranger Welltrack ini yang kita facelift menjadi gaya mobil Ford Raptor. Nah, basically ini mobil Ford Ranger Welltrack keluaran tahun 2013 yang fisik aslinya itu jauh berubah setelah kita facelift jadi model Raptor. Kenapa saya bilang berubah? Karena bisa dilihat teman-teman, nanti saya ada tunjukin foto before-nya dimodifikasi. Kepala depan ini udah berubah semua. Jadi mulai dari kap mesin itu udah berubah. Lampu depan kiri kanan ini lampu depannya udah model Mustang ya. Terus grill, bumper depan, cover bawah, towing hooknya, fender kiri kanan, over fender dan belakang. Itu semuanya udah berubah. Jadi untuk perubahan model Raptor seperti ini dia ada berapa jenis? Ada yang model Raptor, ada yang model Spider, ada yang model F150. Kalau F150 tuh bisa lebih gede lagi mobilnya. Nah, bisa kelihatan depan ini emang benar-benar jauh lebih sporty dan lebih seram ya tampilannya. Basically ini mobil juga warnanya tadi orange standar Fordnya Welltrack, tapi orange-nya bukan seperti ini, lebih muda lagi. Kita rubah, kita dari paint. Dari sini kelihatan mobil ini setelah di facelift itu menambah lebar. Lebarnya itu kurang lebih bertambah sekitar hampir 10 cm kiri dan kanan. Berarti bisa hampir 20 cm bertambah lebarnya. Dampingin dengan kap mesin, dan di atas kap mesin ini ada cover lagi, kap mesin ini sih jatuhnya sebagai aksesorisnya dia. Ini juga tambahan yang kita kerjain, grillnya, bumper depan, terus paket-paket dari barang itu seperti fog lamp, towing hook, semua tuh udah dapat dari paketan barang Raptor yang kita kerjakan. Itu untuk bagian depan. Nah, selain kap mesin, fender dan lampu, over fendernya juga berubah dari yang originalnya. Over fendernya juga di custom, bukan di custom ya, maksudnya emang udah paketan dari barang. Nah, jadi memang mobilnya tuh kelihatan lebar sekali dari depan. Untuk spionnya masih sama, standarnya Ford Ranger yang Welltrack. Terus tambahannya itu kita dapat footstep. Jadi ini mobil kan udah lebar, apalagi ini kita bodinya udah kita lift kit. Nanti di kaki-kaki akan saya ceritain apa aja yang kita rubah. Saya ceritain dari body part dulu yang didapat kalau kita facelift Raptor, khususnya di bengkel Kreatif Automotive. Footstepnya dapat tambahan. Di sini juga ada tulisannya Raptor, jelas Raptor. Terus untuk bagian belakang itu mulai dari cover bak. Jadi cover bak samping kiri kanan juga udah termasuk paketan di barangnya.
Karena depannya tadi saya bilang itu sudah menambah lebar mobilnya, yang belakang juga menyesuaikan. Jadi cover bak ini itu udah lebih lebar, kurang lebih 10 cm kiri dan 10 cm kanan, kurang lebih ya teman-teman. Ditambah dengan over fendernya, mungkin kalau ditambah dengan over fender bisa lebih dari 10 cm. Jadi ini juga ada dapat paketan. Ini barangnya tuh seperti kayak dikondomin, dilapis, ditempelin ke bodi, ke bak aslinya. Tapi kita fitting lagi semuanya supaya presisi kelihatan original dan kita repaint. Nah, kalau Ford 2012 up yang bisa dirubah menjadi model Raptor, khusus yang modelnya basicnya Wildtrak itu udah ada ininya. Kayak bulbar spoiler belakang ini udah dapat bawaan Wildtrak, tapi kalau tipenya XLS atau SLT ini belum ada. Terus udah ada cover bak, deck plastiknya itu udah dapat, udah termasuk. Itu karena bawaan mobilnya basicnya. Masuk ke bagian belakang. Selain lampu depan, lampu belakang juga sudah di-upgrade. Ini termasuk paketan dari barangnya. Lampu belakang semuanya sudah LED, LED bar. Jadi pas dia nyala tuh emang posisinya mewah dan sporty. Terus kalau upgrade di tempat kita dari Ford biasa ke Raptor, paketan cover bagasi kita kasih. Cover bagasi kita kasih, ductile belakang, spoiler ductile belakang juga kita kasih. Jadi kalau teman-teman kalau di online lebih murah atau gimana, ya mungkin banyak paketan-paketan yang dipotong. Kita memang paketan untuk Raptor nih full package. Kalau untuk budget body Ford 2012 up di facelift menjadi Raptor seperti ini, kurang lebih budgetnya 60 juta, tapi juta itu sudah termasuk cat keseluruhan body dalam. Jadi body kita cat. Nah, kenapa mahal? Karena balik lagi, yang pertama paketan kita full package, yang kedua kualitas cat yang kita gunakan juga semua nomor 1 semuanya. Kita garansi catnya bisa selama 2 tahun. Nah, mobil ini saya repaint ngikutin warnanya Raptor yang orange. Jadi bukan orange standarnya si Wildtrak lagi, tapi orange-nya yang standarnya si Ford Raptor. Ini kita repaint. Pas pengerjaan repaint juga kenapa mobil double cabin ini lebih susah? Karena untuk bagian dinding belakang itu kita harus bongkar baknya ini, digeser ke belakang biar bisa dapat repaint bagian dalaman kabin yang belakang. Jadi pengerjaan repaint untuk mobil double cabin itu memang lebih ribet daripada mobil-mobil harian pada umumnya. Itu untuk bagian belakang. Nah, apa aja yang di kaki-kaki pasti teman-teman bingung. Kok ini mobil tinggi banget ya? Nah, kaki-kakinya juga udah kita rubah semua. Saya jelasin satu-satu bagian kaki-kaki ya. Nah, kita mulai dari velg. Velg ini kita gunakan HSR. Nah, kali ini kita pakai HSR wheels nih. Kenapa HSR? Karena saya melihat kualitasnya udah oke. Terus lebarnya, ini ring 20, lebarnya tuh 12,5 inch. Jadi sebenarnya udah cukup lebar ya. Nah, mobil ini saya nggak nambah-nambahin adaptor untuk buat kelihatan bannya lebih keluar. Untuk nyesuaiin ke bodi. Tapi ini memang udah bawaan velgnya. Lebar 12,5 rata depan belakang. Kalau nggak salah offsetnya tuh 0. Untuk ban kita percayain Axelera. Selalu Axelera. Ini kita pakai ukuran 35 tingginya. Jadi ring 20 ban 35. Untuk suspensi kita pasangin Pro Fender. Nah, Pro Fender ini kan juga banyak jenis nih. Untuk mobil ini kita pasangin Pro Fender yang Queen Series. Yang depan itu udah coilover sama pair komplit. Yang belakang tuh shock breaker, dilengkapin monotube tabung reservoirnya. Jadi kelebihan dari si Pro Fender ini udah bisa diatur keras lembutnya. Yang depan itu kalau nggak salah ada 15 setelan, yang belakang ada 8 setelan untuk di adjustable keras lembutnya. Jadi dengan mobil tampilan tinggi seperti ini, teman-teman nggak usah takut kalau mobil ini bakal limbung atau oleng. Ini mobil rasanya kayak mobil standar, nyaman banget, dipakai nikung juga oke. Kalau kita mau pakai ke medan yang berat, kita bisa kerasin lagi si shock breakernya, jadi supaya lebih ribonnya tuh lebih dapet, lebih rigid, mobilnya nggak ngelimbung-limbung. Itu untuk bagian kaki-kaki. Tapi bagian belakang itu saya tambahin lift kit lagi. Jadi sebenarnya si
si Provender ini tuh sudah kalau kita ganti Provender itu sudah menambah ketinggian bodi sekitar 2 inch, berarti kurang lebih 5 cm. Dia juga ada setelan, cuman yang belakang kan monotip yang tabung reservoir itu tidak ada setelan naik turun, yang ada cuman keras lembut. Nah, untuk yang belakang saya lift kit biar ngimbangin ketinggian yang depan. Jadi belakang juga saya udah lift kit kurang lebih 2 inci apa 2,5 inci gitu, yang bagian belakangnya. Jadi makanya tampilan si mobil ini benar-benar duduknya tuh kekar banget. Ada permasalahan saat memasangin velg ring 20 lebar 12,5 ET0 ban 35 di mobil ini. Apa permasalahannya? Permasalahannya selalu orang pada bingung pas belok-belok itu mentok bagian sasis dalam, belakang, dan bagian luar. Nah itu termasuk kita tuh berpikir gimana mobil ini bisa dipakai di medan manapun, belok patah gimana pun itu tetap nyaman, tidak gesrot-gesrot. Karena kan pasti suara gesrot itu mengganggu telinga kita di dalam. Nah kita udah mikirin, jadi ada yang bagian dalaman sasis ini yang kita modifikasi. Nanti kalau Anda ngerjain mobilnya di saya pasti terima beres. Itu rahasia bengkel. Tapi ini mobil belok-belok sepatah apapun tidak akan nyangkut. Itulah kelebihannya kalau teman-teman bangun mobilnya di tempat kita. Kita selalu mikirin bukan hanya sekedar memasang, tapi kita harus selalu memikirin dari mulai presisi, fungsionalnya, semuanya itu aman. Nah kalau teman-teman bisa lihat di bagian belakang nih udah ada besi 2. Ini digunain, ini memang bawaan dari si ownernya yang waktu datang mobilnya udah terpasang ini. Ini untuk dibawa tuh motor trail. Nah makanya mobil ini dibuat untuk segala medan. Bisa dipakai harian dalam kota atau dibawa untuk ngangkut motor trail, bisa adventure. Ini udah ada tempatnya di sini. Ini mobil sih keren banget menurut saya ya. Soalnya basically harga mobilnya udah tidak terlalu mahal, tapi bisa dimodif menjadi benar-benar seperti Raptor asli. Sedangkan teman-teman bisa tahu harga Raptor asli itu bisa capai hampir miliaran. Nah ini kita tidak perlu keluar duit sampai miliaran rupiah, tapi bisa menjadi seperti mobil Raptor asli. Ini mobil keren banget nih, asli keren. Nah, tadi teman-teman udah lihat sektor bodi, sektor kaki-kaki. Untuk mesin sementara mobil ini masih standar, interiornya juga semuanya masih standar Welltrack. Karena aslinya Welltrack tuh udah dilapisin dengan jok kulit, udah cakep. Jadi interior memang belum ada kita sentuh. Kita masih ke bagian eksterior sama kaki-kaki. Nah, buat teman-teman yang pengen modifikasi mobil Ford Ranger-nya menjadi seperti ini atau menjadi Spider atau F150, boleh konsultasi dan diskusi ke kita. Silakan hubungi kita di Instagram kita creative_automodified atau WhatsApp saya 081276319977. Bisa langsung datang atau diskusi via WhatsApp. Kita akan kasihkan best price and best quality. Itu pastinya jaminan dari Creative Automodified. Nah, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Saksikan lagi video selanjutnya, modifikasi-modifikasi selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe video YouTube channel kita Creative Automodified TV. Sampai ketemu.